Gitu dong. Tahun. Ada libre Pak. 44. 40 iya setahun paling di Bilenur kan gara corona makanya Ipenta bila boleh yang terakhir itu. Hadir di musola Majelis Ta'lim Al-Barki dalam rangka ibu meneruskan watifah amaliyah sekaligus niat untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan acara pertemuan silaturahmi pada saat ini akan menjadi pertanda bahwa kita cinta kepada baginda Nabi, bahwa kita termasuk orang yang insya Allah mudah-mudahan dengan berkah para guru, berkah para masyayikh, kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, dan pada gilirannya mudah-mudahan kita semua dimasukkan Allah. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, mungkin terlalu banyak yang mungkin belum bisa kita lakukan. Belum bisa 50%-nya. Peringati Hari Santri Nasional, ya, itu sebagai penghargaan dari pemerintah kepada kaum santri bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka 1945, kaum bukan hanya mereka yang pernah belajar ngaji di pesantren, tidak. Kata Kiai Haji Muslim pesantren, gak pernah ngaji sama Pak Kiai.
Ya, yang penting minimal 5 hal ini ada pada diri kita, maka kita termasuk santri. Nah, ibu-ibu semua ini termasuk santriwati, ibu. Walaupun sudah punya cucu. Apa saja 5 ciri itu? Yang pertama sin, satirun anil uyub, mampu menutupi aib orang lain. Ya. Jadi kalau kita melihat aib orang lain, kejelekan orang lain, tidak ada hak buat kita untuk memberitakannya, menceritakannya kepada orang lain, nggak boleh. Apalagi cuma katanya, apalagi cuma jarene, ngocak ruwak. Ini mata kita sudah melihat, waduh, nggak ada hak itu kita untuk menceritakannya, memberitakannya kepada orang lain. Wajib kita tutup itu. Ya, katanya si Anu, nggak tahu, saya nggak melihat. Walaupun kita melihat ini, ini kita melihat ini, si A melakukan aib, si A melakukan kejelekan. Katanya si Anu itu aku nggak tahu saya. Walaupun kita melihat ini. Inilah makna sabda Rasulullah, man satara uyuba akhihi satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mampu menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut nanti di hari kiamat. Nggak usah jauh-jauh deh Bu, nggak usah jauh-jauh. Saya kasih contoh. Ibu-ibu, kenapa ibu-ibu mau mendengarkan saya bicara saat ini? Apa karena saya alim? Tidak. Apa karena saya lebih tahu? Bukan. Apakah saya lebih berpengalaman? Enggak juga. Penyebabnya karena Allah tutupi aib saya di depan ibu-ibu. Kalau Allah buka aib saya di depan ibu-ibu, ibu-ibu nggak usah pamit, langsung pulang lah. Nih ibu-ibu, ya. Jadi kalau kita melihat aib orang, melihat celah orang melakukan kejelekan, tidak ada hak buat kita untuk menceritakannya kepada orang lain. Ini kita sudah melihat sendiri, apalagi cuman katanya. Nah sekarang apalagi ibu-ibu era media sosial, ya, yang masih muda-muda punya Facebook, punya WA, punya apa, nih jangan dijaga dengan baik ibu. Jangan asal share ya. Kalau berita hoax, berita bohong, berita fitnah semua di-share, jangan sampai. Ini yang pertama, satirun anil uyub, mampu menutupi aib orang lain, aib diri sendiri termasuk aib tetangga. Yang kedua, nunnya itu adalah naibun anil ulama, mampu menjadi penerus perjuangan para ulama. Ya, nih kita akhir-akhir ini teruskan, tidak ada kata berhenti. Para pahlawan kita banyak yang sudah meninggal dunia, maka kita harus mampu meneruskan. Ya, kalau di keluarga kita punya orang tua, punya tua, ya? Punya orang tua, punya kakek, punya nenek, apa yang menjadi tindak tanduk pekerjaan amaliyah kakek nenek kita harus kita teruskan. Jangan sampai kakek neneknya rajin majelis taklim, kalau malam Jumat yasinan, anak cucunya nggak mau yasinan, nggak mau ke majelis taklim, itu berarti tidak siap menjadi penerus para leluhur. Itu yang kedua. Yang ketiga ibu-ibu, taknya itu taibun minaz dzunub, mampu, ingin, punya kemauan untuk bertaubat dari kesalahan-kesalahan. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi orang yang baik itu orang yang pernah berbuat dosa, bahkan berkali-kali berbuat dosa, tapi dia mau bertaubat dan menyadari kesalahannya, ada kemauan untuk tidak mengulangi dosa itu sendiri. Ya, jangankan kita, itu Nabi Adam, manusia pertama yang tempatnya sudah di surga, sama Allah sudah apa yang ada di surga kamu nikmati. Syaratnya cuma satu, wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan mendekati buah pohon khuldi ini. Ternyata apa yang terjadi? Akhirnya setan merayu. Adam, kamu tahu nggak kenapa Allah larang kamu mendekati pohon khuldi itu? Nggak tahu. Kamu kalau makan buah khuldi itu kamu bisa langsung. Bisa apa? Bisa selama-lamanya di surga. Adam ternyata lebih percaya sama setan, dimakan buah khuldi, padahal itu larangan, akhirnya diusir, dikeluarkan dari surga. Tapi berkat itu semua ada hikmahnya buat kita manusia. Ini yang ketiga. Berikutnya yang keempat apa Bu? Setelah rogibun fil khairat,
Orang yang mampu, senang, suka pada kebaikan. Kebaikan apa saja? Hadir majelis taklim, yasinan, sholawatan, ya. Apalagi masa musim pandemi seperti ini, bergotong royong, terus bersatu padu dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan ibu-ibu rahimahumullah, wabah ini, ujian yang berupa COVID-19 ini mudah-mudahan oleh Allah segera dihentikan, segera dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang terakhir yaitu adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang mau memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sekecil apapun itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dari tetangga kanan kiri, dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama beramal ma'ruf nahi munkar. Nah, minimal 5 hal ini Ibu ada pada diri kita, insya Allah. Mudah-mudahan dengan modal 5 ini kita diakui sebagai santri. Ibu-ibu walaupun nggak pernah mondok, nggak pernah nyantri, diakui sebagai santriwati. Ya, maka 5 hal ini kalau kita mampu melakukannya, insya Allah mudah-mudahan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini saja ibu-ibu rahimakumullah sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan 5 hal ini, saya ulangi lagi Ibu, santri. Ya, yang pertama sinnya itu satirun anil uyub, mampu menutup aib-aib. Ya, yang kedua nunnya itu naibun anil ulama, mampu menjadi penerus para ulama, para leluhur kita. Yang ketiga taknya taibun minad dzunub, mau terus bertaubat, beristighfar dari segala dosa-dosa kita. Nabi Muhammad ibu-ibu yang sudah dijamin pasti masuk surga itu sehari semalam nggak kurang 70 marrah, 70 kali beristighfar. Nah, kita ini sudah ada jaminan belum masuk surga? Belum, ya. Saya juga nggak menjamin ibu-ibu ya. Maka jangan sukkan, jangan segan, jangan berat beristighfar. Yang ketiga, raghibun bil khairat, senang melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Teruskan apa yang belum selesai. Mudah-mudahan dengan acara pada saat ini khususnya kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Perbanyak baca selawat, karena selawat itu juga termasuk dari hal yang bisa menolak mara bahaya di antara kita. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu Anta mi sebab
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi-pagi sana. Dua kaki mari. Soleh hari.